agenda setting sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1968 dalam jurnal The Agenda Setting Function of Mass Media yang menyoroti peran media dan agenda publik dalam prosesi pemilihan presiden saat itu. Setelah tahu sejarahnya, tentu kita perlu paham juga tentang inti pembahasan dari teori agenda setting itu sendiri. Teori ini beranggapan bahwa media berperan besar dalam membentuk dan mengatur agenda untuk publik. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi, yuk langsung aja kita simak contoh dari agenda setting. Lu udah tau belum kalau PPN bakal naik? Tahu, gue udah banyak banget baca beritanya. Jadi 12%. Bakalan mahal banget ini kita kalau belanja. Pasti. Sebelum naik aja pajaknya udah semahal itu. Gimana pas udah naik ya? Bayangin kita lagi nugas, nongkrong, harus emang bener WFC. Dengan pajak yang naik jadi 12%, mahal banget gak sih? Memberatkan kita sebagai mahasiswa nggak sih? Setuju. Lu lagi lihat berita apa kak? Kalian emang? PPN naik. Iya, tentang yang PPN 12% itu loh. Oh, coba deh jangan lihat dari satu sisi aja. Nih coba lihat. Oh, jadi mau dipertimbangkan ulang ya? Iya. Jadi belum fix gitu ya? Oh, tapi kalau emang kayak gitu, Gue kira emang udah fix jadi 12%. Gak kebayang itu mahal banget. untung aja. Semoga aja nggak bener ya. Hai guys, lihat deh. Postingan gue yang terakhir tentang Alset Ahmad sama hewan-hewan eksotisnya dapat banyak like nih. Kayaknya orang-orang suka deh sama dia. Apalagi dia keren banget kan, bisa pelihara hewan liar. Iyalah, pasti semua orang muji-muji. Siapa coba yang berani beda pendapat sama influencer sebesar dia? Apalagi dia punya izin resmi kan? Ya gue juga udah lihat banyak yang bilang keren, tapi ada juga yang protes soal kesejahteraan hewannya. Tapi komentarnya tuh malah dibanjiri sama balasan negatif. Itu sih wajar aja kayaknya di media sosial. Kalau lu beda pendapat, siap-siap dihujat balik. Demokrasi digital kan? Demokrasi ini sih lebih kayak spiral keheningan. Orang yang dia nggak punya pendapat, nggak bisa ngomong, jadi suara mayoritas terus mendominasi meskipun ada masalah etis di sana. Setuju gue sama Lina, kadang gue juga punya pendapat yang beda, tapi takut buat ngomong karena gak mau kena judge sama orang-orang. Seriusan? Emang pendapat tuh penting juga, kenapa harus diem? Misalnya nih soal kasus Alshad ini, banyak kan yang kagum sama dia karena bisa pelihara hewan eksotis di rumahnya. Tapi gue pikir tuh itu nggak baik juga buat hewannya. Tapi kalau gue ngomong, yang ada nanti gue yang dibilang iri atau nggak ngerti lah cara pelihara hewan sama orang-orang. Jadi mending diam aja deh. Nah, itu spiral keheningan. Lo takut ngomong karena opini mayoritas terlihat dominan. Padahal mungkin banyak yang setuju sama lo, tapi juga memilih untuk diam. Jadi semua ini tentang persepsi ya. Kalau kita pikir pendapat kita minoritas, kita malah nggak ngomong. Itu bikin suara mayoritas makin kuat. Dan orang-orang pasti makin takut buat bersuara berbeda. Mungkin selama ini gue nggak sadar kalau gue bikin orang lain takut buat ngomong yang tentang beda pendapat. Komentar-komentar yang gue balas mungkin malah bisa bikin mereka merasa nggak aman buat ngomong. Bukan cuma lo doang, Bim. Media sosial juga punya kekuatan buat membentuk opini publik. Tapi kita harus sadar juga kalau nggak semua orang diam itu artinya setuju. Mungkin gue juga harus mulai lebih berani buat nyuarain pendapat gue, meskipun ya udah tahu bakal ada yang nggak setuju juga. Ya lo harus